Ada nggak sih kue jadul yang kalian suka banget makan sampai sekarang? Kalau aku suka banget makan cake yang satu ini. Jadi ini namanya cake mocha nougat. Untuk base cake-nya di sini aku pakai sponge cake yang aku campur sedikit dengan pasta mocha. Untuk covernya aku pakai buttercream yang aku buat sendiri ditambahkan dengan sedikit larutan kopi. Jadi ini bakalan wangi banget. Dan untuk toppingnya di sini aku pakai kacang nougat yang aku buat sendiri. Cara bikinnya gampang, ini ramah untuk pemula karena dijamin bakalan nanti gagal. Untuk resep lengkapnya boleh lihat di deskripsi ya. Yuk langsung aja kita ke cara bikinnya. Pertama di sini aku punya 6 butir kuning telur yang udah aku pisahkan dengan putihnya. Campurkan dengan 2 butir telur utuh. Selanjutnya di sini masukkan gula pasir. Selanjutnya kocok telur dan gula menggunakan speed paling tinggi sampai gulanya ini benar-benar larut. Ini memakan waktu kurang lebih sekitar 5 menit. Kalau udah, di sini tambahkan emulsifier. Di sini aku pakai jenis SP. Kemudian dikocok lagi menggunakan speed yang paling tinggi sampai adonannya itu menjadi kental putih berjejak. Lanjut masukkan bahan-bahan keringnya, masukkan tepung terigu, susu bubuk, tepung maizena, dan juga baking powder. Jangan lupa untuk bahan-bahan keringnya ini selalu diayak untuk menghindari tepung yang masih bergerindil dan juga kotoran-kotoran yang bisa saja masuk ke dalam adonan. Kalau sudah, ini lanjut kita mau mixer lagi. Nah kali ini mixernya nggak usah terlalu lama, cukup sampai tercampur rata aja. Mixernya kurang lebih 1 menit aja menggunakan speed yang paling rendah. Terakhir, di sini aku mau campurkan bahan lemaknya. Ini margarin yang sudah dilelehkan, dicampurkan dengan sedikit adonan. Tambahkan vanilla essence dan pasta mocha. Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Gunanya bahan lemak dicampurkan dengan sedikit adonan, ini tuh namanya dipancing supaya nanti ketika dituang balik ke dalam adonan, dia itu lebih mudah untuk tercampur dengan adonannya. Setelah itu, tuang balik bahan lemak ke dalam adonan yang sudah kita buat tadi, kemudian ini tinggal diaduk rata. Aduknya pakai teknik folding atau teknik aduk balik dan ini jangan terlalu lama karena nanti adonannya bakalan turun malah jadi bantet. Selanjutnya tuang adonan ke atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper dan bagian sisinya dioles tipis dengan margarin. Untuk pemanggangannya sebenarnya bisa 1 kali aja, jadi nanti ketika udah matang tinggal dipotong-potong dibagi 3. Tapi kalau aku lebih suka kayak gini, jadi dipanggangnya ini sebanyak 3 kali. Kalau kalian punya loyang yang lebih, boleh 1 kali manggang aja, jadi 2 loyang masuk semua dalam oven. Untuk suhu ovennya di sini aku pakai 180 derajat api atas bawah selama kurang lebih 15 menit per loyangnya. Setelah kuenya matang, ini boleh langsung dikeluarkan dari loyangnya dan kemudian dilepaskan dari baking papernya. Lakukan terus sampai semua adonan habis. Jadi total aku memanggang ini sebanyak 3 kali menggunakan teknik dan suhu yang sama. Setelah cake-nya selesai, lanjut di sini aku mau bikin buttercream-nya. Campurkan margarin putih, gula halus, dan juga ini susu kental manis. Untuk susu kental manisnya di sini rada susah ya disendokinnya karena baru banget keluar dari kulkas. Selanjutnya di sini aku mau tambahkan pasta mocha. Lalu di sini aku mau tambahkan larutan kopi instan tanpa ampas. Tadi kopinya aku larutkan dengan 2 sendok makan air panas, diaduk sampai benar-benar larut, baru boleh dituangkan ke atas margarinnya. Lanjut ini tinggal dikocok aja menggunakan speed paling tinggi sampai margarinnya mengembang dan lembut seperti ini. Kalau warnanya sudah kelihatan putih, ini artinya margarinnya udah siap untuk digunakan. Jangan lupa disisir bagian pinggir-pinggirnya untuk memastikan semua bahan tercampur rata. Oke, ini udah selesai. Ini aku mau sisihkan dulu. Lanjut di sini aku mau bikin kacang nougatnya. Pertama ini masukkan gula pasir, kemudian ini dilelehkan di atas api kecil. Untuk cara bikinnya nggak perlu diaduk-aduk, cukup digoyang-goyangkan seperti itu aja sampai gulanya itu benar-benar mencair. Jangan lupa pakai apinya itu yang kecil aja karena kalau terlalu besar nanti dia gosong malah jadi pahit. Setelah gula pasirnya larut dan menjadi karamel, masukkan kacang tanah yang sudah disangrai dan dikupas kulitnya, kemudian ini tinggal diaduk cepat. Setelah kacang nougatnya dingin, ini sudah boleh dicincang-cincang kasar seperti ini.
Aku cincang-cincangnya pakai pisau aja ya teman-teman, karena kalau pakai chopper tuh nanti dia hasilnya terlalu halus atau bisa merusak choppernya karena dia terlalu keras. Dan ini untuk cake-nya yang udah aku buat tadi, totalnya ada 3 buah. Langsung aku mau cover kuenya. Sebelumnya di sini untuk alasnya aku kasih buttercream dulu supaya nanti ketika dihias cake-nya itu nggak bakalan bergeser-geser. Disclaimer dulu di sini tuh aku bener-bener nggak jago bikin kue dekor-dekoran kayak gini. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman lihat dalam prosesnya kurang rapi atau tangan aku kaku, jangan dihujat ya. Karena untuk dekor-dekor cake kayak gini tuh jarang banget, dalam setahun itu paling sekali atau 2 kali aja. Itu pun pas suami dan anak aku ulang tahun aja karena aku saking inginnya menyajikan kue buatan sendiri. Oh iya, untuk setiap layer cake-nya aku olesi dengan buttercream ya. Lakukan terus sampai semuanya selesai. Setelah semua teroles dengan buttercream, lanjut di sini aku mau taburi dengan kacang nougat yang sudah kita cincang-cincang tadi. Pastikan ini semua buttercreamnya tertutup rata dengan kacang nougatnya. Nah, ini cake-nya udah selesai. Lanjut aku mau kasih hiasan di bagian atasnya. Di sini aku taruh dulu buttercream. Kemudian nanti aku mau tambahkan cherry. Jadi untuk hiasan di bagian atasnya itu bebas ya. Kalian mau pakai coklat atau apapun boleh aja, bebas. Dan ini cake-nya udah jadi. Untuk tampilannya ya lumayan lah ya untuk seorang pemula. Tinggal dipotong-potong sesuai selera, kemudian dinikmati dengan secangkir kopi panas. Ini mantep banget sih. Untuk buttercreamnya ini nggak lengket di mulut, dan untuk cake-nya ini bener-bener nggak seret karena aku pakai base-nya tadi sponge cake. Nah, gimana? Gampang banget kan bikinnya? Jangan lupa cobain ya. Happy cooking!